Firman Tuhan hari ke-200 2024, Kitab Kejadian pasal 31 ayat 42, perikop Laban mengejar Yakub karena pergi diam-diam dengan keluarganya Lea dan Rahel beserta anak-anaknya. 200 tahun 2024 diambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat ke-42 dengan perikop Laban mengejar Yakub sebagai nats ayat pada hari ini, yaitu ayat yang ke-42 adalah sebagai berikut. Seandainya Allah ayahku, Allah Ibrahim, dan yang disegani oleh Ishak untuk menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan telah menjatuhkan putusan tadi malam. Inilah ayat hari ini. Jadi katanya, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak untuk menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah lelah diperhatikan Allah dan telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 13 sampai 16. Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi. Dan bacaan malam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 17. Iman dan perbuatan. Sekarang kita masuk dalam perikop Laban mengejar Yakub. Mengapa Laban mengejar Yakub? Di sini kita lihat karena Yakub pergi tanpa memberitahukan kepada Laban dan membawa pergi keluarga serta harta miliknya secara diam-diam. Inilah awal daripada masalah. Kemudian dalam Kejadian 31 ayat 31 dikatakan begini. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau pergi dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Inilah perintah daripada
Allah. Nah, jadi dengan kepergian Yakub dari tempatnya Laban adalah banyak didahului dengan paradigma. Ya. Paradigma daripada Yakub, ya, karena melihat dia yang sudah lelah dan sudah sangat lama di sana selama 20 tahun, ya, dia bekerja pada Laban. Nah, kita tahu, ya, dari awal mulanya kenapa Yakub pergi ke Laban. Dia disuruh oleh ayahnya Ishak, pergilah kau ke tempat pamanmu Laban. Maka dia pergi. Nah, sehingga pada waktu Laban ditemui oleh Yakub, ya, Yakub senang dengan Rahel karena ada 2 anak perempuan dari Laban, ya. Dia senang dengan Rahel. Tetapi Laban mengatakan ada aturan bahwa tidak boleh adiknya melangkahi kakaknya, karena Lea adalah paling sulung di keluarga mereka. Maka keinginan daripada Laban, Lea dululah yang dikawinkan kepada Yakub. Nah, namun Yakub senang dengan Rahel. Tapi bagaimana cara daripada Laban? Didandanilah Lea dan dicoba untuk dekat dengan Yakub. Nah, sehingga Yakub menemani Lea dan sudah menjadi keluarga, bersetubuh dengan Lea. Akhirnya dia kawin dengan Lea. Nah, tapi Yakub tetap menginginkan Rahel sebagai istrinya. Kemudian Laban mengatakan kepada Yakub, kau bekerja 7 tahun di sini, baru bisa kau mendapatkan Rahel. Wah, ini jadi memang sangat-sangat karena dia berenya, ya, ini paman, ya, jadi anggap anaknya mungkin. Akhirnya Yakub bekerja 7 tahun dan sudah punya istri Lea. Nah, kemudian setelah bekerja 7 tahun baru dikawinkanlah Yakub dengan Rahel. Jadilah cita-citanya. Dan setelah itu dia masih bekerja di sana 7 tahun lagi bersama dengan 2 istrinya. Nah, kemudian mereka sudah suami istri dengan istri yang 2, dan juga ada gundiknya, ya, yang hamba daripada Lea dan hamba daripada Rahel, ya, ada. Nah, sehingga selama 14 tahun dia bekerja untuk Laban. Kemudian setelah 20 tahun ditambah 6 tahun lagi, disitulah dia bekerja untuk mengumpulkan hartanya, domba-domba dan segala macam itu. Nah, kemudian dalam bekerja di sana, kalau kita melihat apa sebenarnya keluhan-keluhan daripada Yakub yang disampaikan kepada Laban, nanti kita lihat cerita dalam perikop ini. Kita baca dari awal, dari perikop kenapa Laban mengejar Yakub. Kita akan lihat bedah dalam perikop ini yang sangat-sangat menarik, dan memang benar-benar campur tangan Tuhan
baik kepada Laban juga kepada Yakub. Nah, awal daripada perikop ini, ya, perintah dari Allah. Bersiap-siaplah engkau pergi dari negeri ini dan pulanglah ke negeri saudaramu di Kanaan. Inilah awal mula. Kenapa Yakub pergi tanpa memberitahukan kepada Laban? Di sini terjadi paradigma. Sebab Yakub merasa kalau dia pergi pamit kepada Laban, mungkin dia akan pulang dengan tangan kosong. Ya bisa saja, semua tinggalkan istrimu, anakmu dan cucu saya, tinggalkan kau pergi. Bisa saja. Ya. Itulah yang ditakutkan oleh Yakub, sehingga dia pergi diam-diam. Nah, mari kita lihat ceritanya. Maka Yakub memberitahu kepada istrinya Lea dan Rahel dan semua anak-anaknya. Dia beritahu, mengatakan bahwa kita akan pergi. Nah, kemudian jawaban daripada istrinya, apa tidak ada lagi bagian kami di keluarga ayah kami? Nah, ini suatu pertanyaan yang memang cukup menarik. Apa tidak ada lagi? Kok kita pergi meninggalkan ayah? Lalu bahwa dikatakan Lea dan Rahel, dikatakan lakukanlah apa perintah Allah. Nah, jadi walaupun tadi dikatakan apa tidak ada lagi bagian kami dalam keluarga ini, tapi mereka setuju, lakukanlah Yakub apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Yakub berkemas-kemas untuk pulang kepada ayahnya di negeri Kanaan. Yakub tidak memberitahu mertuanya Laban, takut tidak diperbolehkan. Jadi ini paradigma, takut tidak diperbolehkan, makanya dia tidak memberitahu kepada mertuanya Laban. Waktu itu Laban ada di padang Aram, ya, untuk mengguntingi bulu domba-dombanya. Jadi dia tidak tahu pada waktu dia ada di padang, ya, melihat domba-domba, maka Yakub dan Lea dan anaknya semua berkemas-kemas. Semua domba-dombanya, hartanya, untanya disiapkan untuk pergi. Nah, kemudian waktu itu Laban ada di padang menguntingi bulu-bulu domba. Yakub mengakali Laban, ya, dengan tidak memberitahukan keberangkatannya. Ia mengambil semua hartanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Jadi dia pergi itu dengan tergesa-gesa, ya, takut diketahui oleh Laban. Nanti kalau tidak diperbolehkan jadi repot. Jadi karena sudah ada perintah dari Tuhan Allah, bersiap-siaplah, pergilah kepada saudaramu. Jadi Allah sudah memerintahkan pergi. Jadi Laban juga, ya, Yakub tentu dengan tergesa-gesa dia pergi. Karena Tuhan Allah sudah mengatakan, pergilah, ya. Maka dia tidak permisi lagi kepada Laban. Ia mengambil semua hartanya dan pergi dengan tergesa-gesa, ya. Dia menyeberangi sebuah sungai yang namanya Sungai Efrat. Lalu, ya, menuju daerah pegunungan Gilead. Jadi di pegunungan Gilead. Nah, jadi setelah 3 hari Yakub, ya, pergi, ya. Kemudian Laban diberitahu bahwa Yakub telah lari. Nah,
Nah, ini jadi dikatakan masih lari ya. Laban mengejar Yakub. Nah, jadi lamanya, jadi tadi dia sudah 3 hari pergi ya. Nah kemudian Laban mengejar dia, hari ke-7 baru ketemu. Jadi 7 hari namanya ya. Laban mengejar Yakub dan bertemu di pegunungan Gilead. Jadi mereka bertemu di pegunungan Gilead ya. Jadi karena Yakub sudah berencana membuat kemah di bukit ya, di bukit pegunungan Gilead. Jadi di sana ada beberapa bukit, jadi dia membuat kemah di pegunungan itu ya, di bukit, salah satu bukit. Kemudian Laban mengejar ya, dan bertemulah mereka di pegunungan Gilead. Nah kemudian Yakub berkemah di satu bukit dan Laban juga berkemah di satu bukit. Tentu Laban juga membawa banyak parangannya ya, banyak pasukannya dibawa mereka. Tapi inilah kuasa daripada Tuhan. Pada waktu malam hari Allah datang pada Laban dalam mimpi dan berkata. Perkataan daripada Allah ini cukup ya, membuat Laban menjadi memang tenang. Awas, kata Allah, jangan sekali-sekali engkau mengancam Yakub dengan sepatah kata pun. Inilah perintah dan instruksi dari Allah kepada Laban pada waktu itu. Jangan ada sepatah kata pun untuk mengancam Yakub. Artinya bicaralah baik-baik. Itulah merupakan perintah dan saran dari Tuhan Allah. Kemudian Yakub juga berkemah di pegunungan Gilead, di salah satu bukit ya. Laban berkemah di bukit yang lain. Kemudian Laban mulai bicara. Ketemulah dia dengan Yakub. Mengapa engkau mengakali aku dan membawa lari anak-anak saya dan cucu saya, seakan-akan mereka itu tawanan perang? Inilah yang dikatakan oleh Laban. Kenapa kau membawa anak-anak saya, cucu saya seperti tawanan perang? Mengapa kamu pergi dengan diam-diam tanpa meminta izin? Nah, karena mertua memang orang tua wajiblah minta izinnya, tanpa minta izin. Kemudian dikatakan, seandainya kau minta diri atau izin pada saya, ya, pasti saya melepaskanmu dengan senang dan diiringi dengan nyanyian musik rebana dan kecapi. Nah, ini. Jadi kalau seandainya kau permisi kepada saya pasti melepaskan kamu diiringi dengan suatu nyanyian yang meriah, ya, kecapi dan rebana. Ya. Mungkin ide ini timbul ya karena Tuhan Allah sudah mengatakan jangan kau mengucap kata-kata apapun untuk maki-maki dia. Ya karena sudah dia kemasukan roh Allah ya, tidak lagi. Sehingga di sini pun lembut katanya. Padahal mungkin dalam hatinya, waduh, mungkin tadi dari awal, waduh kurang ajar nih mantu saya ini, meninggalkan saya, mungkin sudah seperti itu. Tapi karena dia sudah bermimpi bertemu dengan Allah, berubahlah semua. Nah, di sini kata-kata yang sangat enak. Seandainya akan diiringi musik, nah, engkau malah tidak memberi saya kesempatan tuh, untuk mencium anak saya dan cucu saya sebagai
perpisahan. Jadi sudah kata-kata yang enak didengar dan manis. Kenapa tidak kau berikan saya kesempatan mencium anak saya, 2 anaknya dan cucu-cucunya? Kenapa? Itu kira-kira kata-kata daripada Laban kepada Yakub. Bodoh benar tindakanmu. Jadi dia tidak mengatakan bahwa Yakub itu salah dan mau ngata-ngatai, tapi dikatakan bodoh tindakan. Memang sudah seperti ini ya boleh lah ya, karena ya masa dengan cucu anak kan kalau berpisahan ya perlu lah. Bodoh benar tindakanmu ini, tapi halus dikatakan. Dan ditunjukkan juga kehebatan dia ya. Saya ini katanya cukup kuat berbuat jahat padamu kalau saya mau ya. Saya cukup kuat untuk berbuat jahat padamu, apapun bisa saya lakukan. Tapi katanya tapi tadi malam Allah yang dipuja ayahmu memperingatkan saya supaya sekali-kali jangan mengancam engkau. Mulai lentur lembut ya. Allah dipuja ayahmu memperingatkan saya untuk tidak memperingatkan saya supaya sekali-kali jangan mengancam engkau. Sudah dipengaruhi oleh Tuhan. Allah yang dipuja ayahmu katanya. Saya tahu kamu berangkat itu ingin sekali pulang ke Kanaan. Jadi karena sudah 20 tahun berada di tempat Laban ya, mertuanya, dia juga maklum. Saya maklum katanya. Kamu ingin pulang ke, ya itu adalah iparnya Laban ya, karena ini pamannya. Jadi Ishak itu iparnya gitu ya, ke tempat Kanaan, ke tempat ayahmu katanya ya. Nah, tetapi mengapa engkau, ini ada jadi ada sesuatu yang hilang dari rumahnya. Kenapa engkau mencuri terapi atau patung katanya, yang disembah dan sebagai pelindung keluarga saya? Kamu curi katanya. Kenapa kamu curi? Kamu pergi boleh saya, tapi kenapa kamu curi terapi itu atau patung? Nah memang ya pada waktu itu entah gimana Lea mengambil terapi itu, karena mungkin pikiran Lea inilah pelindung keluarga. Jadi kalau ini saya bawa, kami akan terlindungi di jalan. Kira-kira begitu pikiran Lea. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan mereka berangkat. Ya. Lea bawa itu terapi, ya, dibawa dalam untanya. Dan itu nanti disembunyikan di pelana untanya oleh Lea. Nah, kenapa membawa terapi? Pelindung daripada keluarga saya, kata Laban. Yakub menjawab, saya pergi dengan diam-diam karena takut paman akan menahan anak-anaknya dan juga semua. Jadi dia takut menahan anak-anaknya yang 2. Kalau cucunya mungkin boleh dibawa, anak-anak paman. Itu ketakutan saya katanya. Takut, walaupun sudah berkeluarga bisa saja memang, oh ini kamu aja yang pergi, ini enggak. Ya, takut. Itulah ketakutan daripada Yakub sampaikan. Nah, kemudian mengenai patung itu, jika paman menemukan seorang di sini yang telah mencurinya, ia akan dihukum mati. Karena Yakub tidak tahu kalau istrinya Lea membawa, kalau istrinya Rahel ya, membawa patung itu. Ya. Nah, maka periksalah
Apa ada barang-barang milik paman di sini? Kalau ada silakan ambil. Yakub tidak tahu kalau patung itu ada di bawah Rahel. Dia tidak tahu. Maka dia bilang periksa semua. Silakan. Kalau ada yang ditemukan siapa yang bisa dihukum mati katanya. Memang Yakub jujur ya. Yakub jujur ya, karena dia tidak tahu. Karena itu Rahel diam-diam. Ya karena Rahel ini sebenarnya anak kesayangan daripada Laban juga ya, Rahel. Nah makanya Rahel ini juga berani membawa terapim itu ya karena dia menganggap itu sebagai pelindung keluarga. Nah kalau ini pelindung keluarga, kalau saya bawa kami juga terlindungi. Dia masih ragu berangkat ini pergi bersama dengan Yakub mau pulang ke Kanaan ya. Maka dibawa terapim itu seolah-olah itu dianggap sebagai pelindung. Nah kira-kira begitu ya kan. Kemudian pergilah Laban ke kemah Yakub mengecek ya, dan juga kemah Lea. Ke kemah kedua hambanya wanita juga pergi, semua tidak ditemukan. Ya. Kemudian dia masuk di kemah Rahel. Nah, sebelum dia masuk, dia mengambil patung itu dari kemahnya Rahel. Diambillah patung itu, disembunyikan di pelana untanya. Kemudian Rahel berada di atas unta, ya, dia di atas unta. Karena dia disembunyikan di sana, dia berada di atas untanya. Nah, kemudian setelah Rahel berada di atas untanya, nah, sedangkan ia sendiri duduk di atas pelana. Nah, kemudian patung itu disembunyikan di pelana untanya dan dia duduk di atas pelana daripada unta. Nah, Laban menggeledah seluruh kemah Rahel, tapi tidak ditemukan karena sudah dibawa oleh Rahel. Ya, dia naik di untanya, dimasukin di pelananya, dia di situ naik. Nah, kemudian Rahel bicara karena Laban hendak menemui Rahel. Rahel bicara, "Ayah, jangan marah," katanya, "sebab saya tidak dapat berdiri menyambut ayah sebab datang bulan." Itulah alasan daripada Rahel, padahal dia menyembunyikan pelana itu ya, patung terapim itu di pelana untanya. Nah, harusnya kan kalau dia kalau Lea tadi dia menyambut ayahnya. Tapi Rahel kenapa dia keluar menyembunyikan langsung, tidak menyambut. Nah, dia bilang saya lagi datang bulan. Dia tetap ada di atas pelana untanya ya. Nah, Laban mencari dengan teliti tapi tidak menemukan patung itu. Jadi tidak ada di tempat mereka. Kemudian Yakub berkata, "Keyakinan apa yang telah saya lakukan? Ya. Kesalahan apa yang sudah saya lakukan?" Nah, sehingga ya Laban geram kepada Yakub. Nah, ini kata Yakub, dan sudah tidak ditemukan, dan terapim itu sudah tidak ada. Nah, apa salah saya sehingga paman mengejar-ngejar saya? Karena kalau soal permisi itu memang tidak masalah, tapi karena mencuri itu tadi sudah tidak ditemukan. Apa salah saya sehingga paman mengejar-ngejar saya, katanya. Sekarang sesudah paman menggeledah segala barang-barang saya, apakah paman ya menemukan
barang-barang sekarang tunjukkanlah ya barang itu dan letakkan di sini supaya orang-orang saya dan paman dapat melihat. Nah, itu ditantang oleh Yakub. Sekarang tunjukkan, temukan enggak? Kan tidak ada ditemukan. Nah, kemudian mulai sekarang Yakub berbicara karena tidak ditemukan barang itu. Nah, kemudian keluarlah keluhan-keluhan Yakub selama dia berada di rumah mertuanya. Dikatakan begini. Sekarang memutuskan siapa di antara kita yang benar. Ini antara mertua dengan mantu ya. 20 tahun saya sudah bekerja pada paman. Kawanan domba dan kambing paman telah banyak ya. Dan belum pernah saya makan seekor kambing jantan pun dari ternak paman. Belum pernah saya makan satu ternak jantan pun dari ternak paman, kata Yakub. Nah, kemudian ya, yang mati diterkam binatang buas tidak pernah saya bawa kepada paman. Nah, tetapi saya harus menggantinya. Jadi kalau peternaknya itu dimakan binatang buas, ya, itu tidak pernah dibawa oleh Yakub kepada pamannya. Tapi itu digantinya dengan miliknya, ternaknya, ya, diganti. Nah, itu keluhannya keluar nih. Ya. Kemudian dikatakan yang dicuri orang ya, waktu malam dan siang paman tidak tahu dan paman menuntut kepada saya supaya saya menggantinya. Nah, itulah keluhan daripada Yakub. 20 tahun saya bekerja di tempat paman. Kalau ada ternak paman dimakan oleh binatang buas, saya yang menggantinya. Kemudian kalau ada hilang, dicuri orang siang atau malam, itu saya menggantinya. Itu keluhan daripada Yakub. Nah, kemudian saya ke paman waktu seorang dan dengan waktu rana, ya, dan sering saya tidak bisa tidur. Jadi saya katanya kepanasan waktu siang ya, dan kedinginan waktu malam, dan sering saya tidak bisa tidur karena menjaga ternaknya paman. Jadi kepanasan di siang hari dan kedinginan di malam hari dan sering tidak bisa tidur. Ini keluhan-keluhan daripada Yakub. Nah, begitulah keadaan saya ketika bekerja pada paman selama 20 tahun. Wah, jadi sekarang disampaikanlah unek-uneknya ya. Selama 20 tahun seperti itu saya bekerja pada paman. Itulah penderitaan saya. Kepanasan di siang hari dan juga kedinginan malam hari. Saya sering tidak bisa tidur. Kemudian kalau ada ternak yang hilang, saya mengganti. Dimakan oleh binatang buas, saya mengganti. Tidak pernah diberitahu kepada pamannya. Kira-kira begitu jawaban daripada Yakub. Nah, dan selama itu pun paman sering mengubah upah saya sampai 10 kali. Coba selama 20 tahun upahnya diubah. Tadinya udah segini dirubah lagi, udah segini dirubah lagi, sampai 10 kali katanya upah saya paman ubah. Wah, ini memang benar-benar disampaikan semua unek-uneknya ya. Nah, dengan semua kejadian itu, maka Yakub berkata, seandainya saya tidak dilindungi oleh Tuhan Allah leluhur saya, yaitu Allah
yang dipuja oleh Abraham dan Ishak, maka paman pasti sudah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Inilah ayat hari ini. Ya. Jadi kalau seandainya ya, saya tidak dilindungi oleh Allah leluhur saya, yaitu Allah yang dipuja oleh Abraham dan Ishak, maka paman pasti sudah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Ini kata-kata dari Yakub. Kalau seandainya Tuhan Allah tidak menyuruh, saya sudah tangan kosong, nggak ada apa-apanya saya ada di tempat paman. Tetapi Yakub bilang, Allah telah memperhatikan kesusahan saya dan pekerjaan yang telah saya lakukan. Dan tadi malam ia telah memberikan keputusannya. Inilah ayat hari ini. Dari semua apa yang kita bicarakan tadi, bahwa Yakub punya masa lalu selama 20 tahun. Nah, kemudian Laban, kalau menurut cerita ini katanya sebenarnya dia mau memberikan dan mencium anaknya supaya pergi kamu dengan nyanyian yang selamat katanya. Nah, tapi memang itu karena Laban sudah bermimpi bertemu dengan Allah. Awas, jangan sekali-sekali kau katakan atau kau maki-maki itu Yakub, karena Tuhan sudah mengatakan itu. Nah, sehingga di akhirnya memang ya semua terungkap. Nah, dari hasil ayat hari ini dan pertemuan mereka setelah hari ke-7, akhirnya mereka membuat suatu perjanjian, ya. Laban menjawab Yakub, ya. Jadi sebelum dibuat perjanjian, setelah tadi dikatakan oleh Yakub dengan ayat hari ini, lalu Laban menjawab Yakub, kedua anak saya, Lea dan Rahel, anak mereka adalah milik saya, dan kawanan domba itu kepunyaan saya pula. Jadi ini dicoba diambil hati. Sesungguhnya, ya, segala sesuatu yang ada di sini adalah milik saya. Sebenarnya itu semua milik saya, anak saya, cucu saya, milik saya, kata Laban. Nah, ini mulai ditunjukkanlah kebapaan dan tanggung jawab moral kepada Yakub supaya jangan ada persepsi yang salah antara mertua dan mantu. Maka Laban mengatakan, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk anak-anak saya dan cucu saya, karena dikatakan, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan anak cucu saya. Karena itu marilah kita membuat suatu perjanjian, ya. Jadi karena apa yang dikatakan oleh Yakub tadi, ya, sebenarnya Lea, Rahel itu anak saya, anak-anaknya itu bisa milik saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tadi ya, memang Tuhan sudah perintahkan kepada jangan kau bawakan itu Yakub. Maka Laban mertuanya mengajukan kepada mantunya Yakub, mari kita buat suatu perjanjian, katanya. Nah, membuat perjanjian dengan menyusun batu-batu sebagai tanda perjanjian itu. Nah, maka mereka akan membuat di sana suatu batu, ya, disusun sebagai perjanjian. Nah, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan ditegakkan, ya, menjadi batu perjanjian, peringatan itu, tegakkan, diambil, buat. Lalu ia menyuruh orang-orang
untuk mengumpulkan batu dan membuat timbunan. Setelah itu mereka makan bersama. Jadi dibuatlah batu di sana sebagai perjanjian, ya. Dan setelah diselesaikan oleh Yakub, mereka makan bersama. Nah, lalu Laban, ya, mengambil juga batu dan dimasukkan di sana. Jadi sudah terkumpul batu tersebut dari pihak Laban dan juga dari pihak Yakub. Setelah batu terkumpul sebagai timbunan, nah, maka Laban menamakan timbunan itu, ya, dikatakan Yegar atau Sahaduta. Itulah nama yang dibuat oleh Laban. Nah, cuman Yakub menamainya adalah Galed. Kemudian Laban berbicara, timbunan batu ini akan menjadi peringatan bagi kita berdua. Jadi ini antara mantu, ya, dengan mertua. Inilah perjanjian bagi kita. Batu ini peringatan, ya, berdua. Nah, maka itulah sebabnya tempat itu dinamakan Galed. Nah, kemudian baru Laban memberkati mantunya. Semoga Tuhan mengawasi kita selama kita berjauhan. Ini kata-kata terakhir. Jadi semoga Tuhan, ya, mengawasi kita selama kita berjauhan. Jadi okelah, kamu jauh di sebelah tanah Kanan, kami di tempat padang Aram, Tuhan mengawasi kita. Nah, kemudian di tempat itu dinamakan juga Mispa. Jadi Galed, Mispa, dan Laban mengatakan Yegar dan Sahaduta. Tapi Galed dikatakan oleh Yakub, dan sekarang tempat itu dinamakan adalah Mispa. Lalu berkata lagi, jadi ini sebagai terakhir pembicaraan mereka. Jika engkau berbuat jahat kepada anak-anak saya atau mengawini wanita-wanita lain, walaupun tidak ada yang mengetahuinya, ingatlah Allah mengawasi kita. Jadi ini pesan moral. Artinya, kalau kau mengawini wanita lain, ya, tanpa diketahui orang atau sendiri-sendiri, ingat Tuhan mengawasi kita. Ini kata-kata Laban untuk meyakinkan Yakub supaya tetap setia kepada anak-anaknya. Nah, kemudian dikatakan oleh Laban, batu timbunan inilah sebagai peringatan, ya, bahwa, ya, saya tidak boleh menyerang kamu, ya, lewat timbunan batu ini. Demikian juga kamu, Yakub. Jadi tidak boleh saling menyerang. Jadi tidak boleh. Artinya batu ini sebagai batas, ya, daerah Yakub, daerah Laban, dan tidak boleh menyerang lewat batu timbunan. Kalau ada musuh tidak boleh dikejar. Pokoknya kalau ada musuhnya lari ke sebelah, selamatlah. Artinya karena sudah diperjanjikan, batu itulah sebagai batas. Kemudian dikatakan, Allah yang dipuja Abraham dan ayah saya Nahor akan menjadi hakim antara kita. Nah, itu kata-kata daripada Laban. Nah, kemudian apa jawaban daripada Yakub? Yakub bersumpah, demi Allah disembah Ishak ayah saya untuk menepati janjinya. Nah, kemudian ia mengambil seekor binatang dan mempersembahkannya di atas bukit itu. Lalu mereka makan bersama. Inilah
cerita daripada Laban mengejar Yakub. Dan perikop hari ini Yakub mengatakan bahwa seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak untuk menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku dan lelah diperhatikan Allah dan telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi karena penyertaan Tuhan lah, dia pun pergi dari mertuanya Laban karena Tuhan mengatakan, bersiap-siaplah, pergilah kau ke tanah sanak saudaramu, ke rumah ayahnya. Itulah Laban mengejar Yakub dengan perikop ayat hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Bacaan pagi yaitu Ulangan pasal 18 ayat 13 sampai 16. Allah berjanji mengutus nabi. Siapa nabi yang dijanjikan Allah dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 13 dan 16 ini? Nabi yang dikatakan oleh Musa akan datang, karena ketakutan orang Israel untuk berhubungan langsung dengan Allah. Jadi mereka tidak mau lagi berhubungan dengan Allah, karena waktu di Gunung Sinai itu dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, maka bangsa Israel takut. Sudahlah, kami jangan lagi lah berhubungan dengan Allah. Nah, maka di sini Musa mengatakan akan ada nabi setingkat dengan saya dan juga penyampaian firman Tuhan kepada bangsa Israel. Itu dijanjikan ada seorang nabi. Nah, kemudian di ayat 13 dikatakan, jadi hendaklah kamu mengabdi pada Tuhan Allah dengan sepenuh hatimu. Nah, kemudian Musa berkata, bangsa-bangsa di negeri yang akan kamu duduki itu mengikuti nasihat tukang sihir, tukang ramal, dan mereka sangat yakin pertanda-pertanda yang dibuat oleh peramal-peramal. Tetapi dikatakan Tuhan Abraham tidak mengizinkan kamu melakukan hal itu. Jadi tidak boleh kamu mengikuti sebagai pesihir dan peramal, karena di bangsa yang kamu duduki itu akan seperti itu katanya. Nah, kemudian sebaiknya dari bangsa kita sendiri ia akan mengutusnya kepadamu seorang nabi seperti saya ini. Ini kata Musa. Dan kamu harus taat kepadanya. Jadi dijanjikan ada nanti seorang nabi yang diutus setara dengan saya, kata Musa. Turutlah dia. Nah, kemudian pada hari itu kamu berkumpul di Gunung Sinai, kamu mohon supaya kamu jangan lagi memandang Tuhan. Nah, itu tadi, supaya jangan lagi memandang dengan Tuhan langsung, tapi ada perwakilan. Nah, maka Musa menjawab, maka diutus seorang nabi untuk bisa berhubungan langsung dengan kamu, katanya. Nah, kemudian dan jangan miliki daerahnya yang banyak dan juga adalah kenyataan dia akan berbicara terus terang, tapi patuhilah dia. Nah, itulah yang dikatakan itu, dan menurut analisa kita dan saya memahami, itulah kedatangan Nabi Yesaya sebagai anaknya Amos. Kalau Amos adalah nabi yang pertama di Israel, nah Yesaya adalah anaknya Amos yang mengingatkan Hizkia. Kita tahu siapa Hizkia? Hizkia bisa tambah umurnya 15 tahun dan sakitnya sembuh. Karena itu juga Nabi Yesaya yang menyampaikan kepada Hizkia, dan Nabi Yesaya lah yang
memberikan obat buah ara ya yang ditumbuk dan dioleskan di borok daripada Hizkia sehingga dia bisa hidup 15 tahun lagi. Nah, kemudian kalau kita baca dalam Yesaya 1 ayat 1 dikatakan bahwa penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dan zaman ya, Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi itu penglihatan Nabi Yesaya. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya, yaitu diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 dengan 17. Iman dan perbuatan. Nah, dalam manajemen memang kalau tidak berbuat tidak ada hasil yang dicapai. Nah, jadi sini pun iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ya. Nah, jadi begitulah juga iman. Jika tidak ya menyatakan dengan perbuatan, maka iman tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi apalah artinya orang mengatakan katanya dia percaya kepada Tuhan ya. Dia sangat yakin pada Tuhan. Tetapi kalau dia tidak jalankan dengan perbuatan, sia-sia ya. Dan ada juga misalnya bila saudara mereka ya memerlukan pakaian dan tidak punya cukup makanan untuk sehari-hari ya. Nah, apa gunanya ya kita ucapkan padanya selamat memakai pakaian dan selamat makan kita bilang kepada mereka selamat makan, selamat memakai pakaian. Nah, kalau kalian tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Nah, jadi orang yang tidak punya ya pakaian dan makanan dan kita mengatakan selamat makan, selamat ini, itu katanya nggak ada gunanya. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan apa-apa kepada dia, itu percuma kita mengatakan diselamat makan. Jadi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, nah, begitulah juga iman. Jika tidak menyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Jadi alias matilah. Apakah orang itu seperti mayat? Tapi kita tidak mengatakan mayat berjalan-jalan karena tidak etis ya. Tapi mati kalau tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dalam kitab Wahyu 3 ayat 1 dikatakan ya, ini pesan-pesan kepada Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku lalu segala pekerjaan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi ada pesan roh itu kepada jemaat yang di Sardis. Kau hidup, tetapi sebenarnya kamu mati. Kenapa? Karena tadi iman tidak berbuat. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini kepada jemaat yang di Sardis ya pesan. Kemudian dalam ayat 2 dikatakan ya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi kita ini semua sudah hampir mati ya, tinggal menunggu. Baik tua mau muda, walaupun kita semua sudah hampir mati. Jadi dalam kita situasi hampir mati ya, disitulah kita bisa berbuat ya. Sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna
di hadapan Allah. Nah itu. Jadi kalau orang itu sudah hampir mati, nah sedangkan pekerjaannya tidak ada sama sekali diperbuat. Nah itulah pesan daripada jemaat di Sardis dalam kitab Wahyu ini. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal padamu. Kamu hampir mati. Maka jadilah kita menjadi saluran berkat. Sehingga walaupun kita sudah tidak berdaya lagi, tapi kalau kita sudah menjadi berkat, itu adalah sudah lebih baik bagi Tuhan. Maka Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai apabila kita lemah. Amin. Tuhan memberkati.